Laboratorium Opsi Teknik Industri Universitas Diponegoro. Sekarang kita akan belajar tentang software untuk pengolahan data modul 1 praktikum PTI, yaitu software eFuse dan NCSS. Sebelum pelatihan dimulai, dipastikan software eFuse dan NCSS sudah terinstall di laptop atau PC kalian. Langsung saja dimulai dari pelatihan yang pertama, yaitu software eFuse. Pada modul 1 praktikum PTI kali ini yang berjudul Forecasting, kita akan belajar tentang peramalan menggunakan software eFuse. Sebelum melakukan peramalan, kita akan belajar terlebih dahulu caranya menyimpan dan membuat work file di software eFuse. Pertama, bisa dibuka dulu software eFuse-nya. Kemudian, untuk membuat work file, bisa diklik File, New, Work File. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk work file structure type, menunjukkan jenis work file yang akan dipilih. Kita pilih date regular frequency untuk data berjenis time series. Kemudian ada date specification, kita pilih monthly untuk periode data bulanan. Kemudian terdapat start date dan end date yang berisi periode awal dari data yang akan dipilih dan end date periode akhir dari data yang akan dipilih. Kita klik Januari 2007, kemudian end date-nya April 2011. Untuk work file names-nya opsional, bisa diisi apa saja. Kita isi pelatihan eFuse. Untuk page-nya juga terserah. Kita isi tutorial. Kemudian klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Dengan 52 observasi dari Januari 2007 sampai April 2011. Koefisien C berisi koefisien dari parameter yang akan diduga. Kemudian resid berisi residual dari model yang dibuat. Untuk menyimpan work file, bisa klik File, Save As. Bisa disimpan di mana saja, kemudian klik Save. Untuk series storage, diklik Double Precision, kemudian klik OK. File pelatihan eFuse sudah tersimpan di laptop atau PC kalian. Kemudian, kita akan belajar tentang memasukkan data secara manual. Bisa dibuka lagi work file yang tadi sudah dibuat, klik kanan, klik New Object, kemudian di Type of Object, klik Series, Name for Object, kita tulis Demand. Kemudian klik OK. Untuk membuka demand, kita bisa klik kanan, kemudian Open. Karena belum ada data, maka masih kosong. Kita dapat copy dari file Excel yang sudah ada. Bisa dibuka file Excel-nya, kemudian di-copy. Untuk memasukkan data, bisa klik kanan, Edit. Bisa langsung di-copy, nanti akan muncul data yang sudah di-copy dari file Excel yang sudah ada. Selain memasukkan data secara manual, kita juga bisa memasukkan data dengan cara mengimpor dari file yang sudah ada. Caranya, pertama kita klik File, terus Import, kemudian Import from File. Kita pilih, misalnya data pelatihan, klik Open. Bisa di next sampai step ketiga. Kemudian pada name, kita isi terserah data pelatihan atau judul yang lain. Kemudian klik next. Untuk start date, kita isi Januari 2007. Kemudian klik finish.
Ketika muncul link importer series, kita klik yes. Kemudian akan muncul data pelatihan. Di sini isinya sudah otomatis dari file Excel yang tadi sudah diinput. Metode peramalan yang dipakai pada modul ini adalah ARIMA. ARIMA merupakan peramalan jangka pendek yang dapat menggunakan data diskrit dan data kontinu. Tetapi data yang harus digunakan adalah seri data yang bersifat stasioner. Sebelum melakukan peramalan, kita akan mencoba belajar tentang cara uji stasioner di software eViews. Dengan memakai data demand yang sudah diinput tadi, kita buka series demand dengan cara double klik. Kemudian, klik view, unit root test. Pada test type, klik augmented digivular. Pada test for unit root, pilih level. Kemudian pada include in test equation, pilih trend and intercept. Pada lag length, pilih automatic selection towards info criterion. Kemudian klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Data dikatakan stasioner apabila T statistik ADF lebih besar daripada T statistik McKinnon. Pada derajat keyakinan alfa berapapun. Kemudian p-value lebih kecil daripada alfa. Jika data tidak stasioner, yang harus dilakukan adalah melakukan pengujian stasioneritas pada leg yang pertama. Caranya sama seperti pengujian sebelumnya, tetapi pada test for unit root yang dipilih adalah first difference. Kemudian bisa dilihat lagi hasil tes statistik ADF-nya. Jika masih tidak stasioner, bisa dilakukan hal yang sama, tetapi test for unit root dipilih second difference. Selanjutnya yaitu mengidentifikasikan ordo ARIMA. Terdapat 3 koefisien dalam model ARIMA, yaitu P, D, dan Q. P menyatakan ordo AR, Q menyatakan ordo MA, sedangkan D menyatakan level differencing. Sekarang kita akan mempelajari identifikasi ordo ARIMA. Pada series demand, klik view, kemudian korelogram. Pada korelogram off, kita pilih sesuai dengan yang sudah dipilih pada unit root test ketika dilakukan uji stasioner. Misalnya, uji stasioner didapatkan pada level, berarti kita juga harus pilih level. Kemudian, uji stasioner didapatkan ketika first difference, maka kita harus pilih per first difference. Karena data yang sudah diuji stasioner pada level, maka korelogram off juga harus dipilih pada level. Kemudian diketik flex to include ada 18. Kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini. Dalam mengidentifikasi model ARIMA terdapat 2 kejadian yang harus diperhatikan, yaitu cut off dan damp off. Kalau cut off, yaitu kondisi di mana grafik tiba-tiba langsung menurun menjadi 0 setelah 1 atau 2 leg. Cut off ditujukan dengan grafik yang ini. Kemudian ada damp off, di mana kondisi grafik menurun secara perlahan. Ditujukan oleh gambar grafik yang ini. Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai untuk memprediksi model ARIMA yang muncul. Metode yang digunakan dapat dilihat di modul yang sudah disediakan. Pada grafik yang sudah dihasilkan, maka kita perkirakan identifikasi model ARIMA yang muncul adalah AR100, AR2, dan ARMA 1,1.
Selanjutnya yaitu estimasi parameter model. Hal yang harus dilakukan yaitu klik kanan, kemudian klik New Object, kemudian pilih Equation. Untuk name for object bisa diketik AR1. Klik OK. Pada kotak dialog bisa diketik dimensi AR1 untuk mengestimasi parameter model AR1. Jika mau mengestimasi parameter model AR2, kita bisa menambahkan AR2. Atau jika ingin mengestimasi parameter model ARMA1, maka yang diketik yaitu AR1 dan MA1. Tetapi kali ini kita akan mengestimasi parameter model AR1, maka yang diketik hanya dimensi AR1. Setelah selesai diketik, pada metode bisa dipilih ls least square and ls and ARMA, kemudian klik OK. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Parameter dikatakan signifikan apabila probabilitas lebih kecil daripada alfa. Pada output sudah terlihat probabilitas lebih kecil daripada alfa, sehingga model AR1 dapat dipakai. Setelah semua model sudah diestimasi, maka kita dapat menentukan model terbaik dengan melihat dari AKIK Info Criterion atau AIC dan Schwarz Criterion atau SC. Dapat dibandingkan model-model tersebut, kemudian hasil yang paling rendah merupakan model yang terbaik. Selanjutnya akan dilakukan uji residual terhadap model. Pada AR1, kita bisa klik View, Residual Diagnostic, kemudian Correlogram Key Statistic. Pada Likes to Include, kita ketik 20, klik OK. Bisa dilihat dari output grafik. Yang sudah ditampilkan bahwa tidak ada lag yang keluar garis. Maka model AR1 bersifat signifikan. Dan model ini dapat digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan peramalan. Sebelum melakukan peramalan, kita harus melakukan perpanjang range data terlebih dahulu. Untuk melakukan itu, pertama kita harus membuka Word file, kemudian klik Proc, kemudian klik Structure Resize Current Page. Untuk memperpanjang range data, kita harus mengganti end date sesuai dengan berapa periode peramalan yang akan dilakukan. Sekarang kita akan menggantinya dengan 2012 untuk melakukan peramalan selama 1 tahun ke depan. Kemudian klik OK, klik Yes. Bisa dicek di demand bahwa range data sudah ditambah sebanyak 12 data. Selanjutnya akan dilakukan peramalan. Pada equation AR1, kita klik Proc, kemudian Forecast. Pada forecast name bisa diganti forecast. Kemudian pada method
tetap pilih Dynamic Forecast. Kemudian klik OK. Akan muncul hasil forecast-nya. Pada output peramalan bisa kita lihat error yang dihasilkan sebesar 21,022. Kemudian hasil peramalan dengan model AR1 dapat dilihat pada series forecast, sedangkan nilai residualnya dilihat pada series reset. Selanjutnya, kita akan melakukan peramalan dengan metode exponential smoothing. Metode peramalan ini mempunyai berbagai jenis, yaitu single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan Holt Winters. Sekarang kita akan coba melakukan peramalan menggunakan jenis-jenis tersebut. Dan kita akan mencoba menggunakan jenis-jenis tersebut untuk melakukan peramalan. Pertama, single exponential smoothing. Kita klik demand, kemudian klik proc, exponential smoothing, lalu simple exponential smoothing. Untuk smoothing method, kita pilih single, dan smooth series untuk memberi nama kita isi dengan single. Oke, nanti akan keluar output alpha sebesar 0,8860. Kemudian selanjutnya yaitu double exponential smoothing. Kita klik demand, kemudian klik proc, exponential smoothing, simple exponential smoothing. Pada kali ini kita pilih smoothing metodenya dengan double, dan smooth seriesnya kita beri nama double. Klik OK. Akan muncul outputnya dengan alpha 0,2140. Selanjutnya adalah Holt Winter non-seasonal. Kita klik demand, kemudian klik proc, klik exponential smoothing, lalu simple exponential smoothing. Untuk smoothing method, kita klik Holt Winters non-seasonal, kemudian untuk smooth seriesnya kita isi dengan Holt. Klik OK. Kemudian pada outputnya akan terlihat alpha dan beta. Alpha sebesar 0,97 dan beta sebesar 0. Untuk hasil peramalan dapat dilihat di series single, double, ataupun Holt. Sedangkan nilai residualnya dapat dilihat di reset. Software kedua yang kita pelajari pada modul ini yaitu software NCSS. Software NCSS digunakan untuk mencari alpha dan beta pada single exponential smoothing with trend dan double exponential smoothing with trend. Pertama, yang kita lakukan adalah membuka software NCSS terlebih dahulu. Kemudian bisa diinput data demand dengan mengcopy dari file Excel. Kemudian dipaste pada software NCSS. Pertama, kita akan melakukan peramalan menggunakan metode SCST. Klik analisis, forecasting, exponential smoothing trend. Pada time series variable bisa diisi demand yang kita punya. Klik OK. Kemudian pada forecast method kita klik Holt's linear trend. Untuk number of forecast berisi berapa banyak forecast yang diinginkan. Kita isi 24, kemudian search method memilih metode yang diinginkan, yaitu kita pilih MAPE. Kemudian setelah itu kita klik storage. Terdapat tampilan seperti ini. Pada forecast kita klik di mana kita akan menempatkan forecasting. Misalnya kita klik C2, klik OK. Lakukan hal yang sama dengan residual, kita tempatkan di C3. Kemudian setelah itu kita klik run.
akan muncul outputnya dengan alpha 0,5646 dan beta 0,04751. Kemudian bisa dilihat terdapat grafiknya juga dan hasil forecastingnya selama 24 periode. Selanjutnya, kita akan melakukan forecasting menggunakan metode double exponential smoothing with trend. Caranya, klik analisis, forecasting, exponential smoothing trend. Pada variables diisi demand-nya, kemudian untuk forecast method dipilih double exponential smooth dengan number of forecast-nya 24 dan memakai MAPE untuk error-nya. Untuk storage, kita tempatkan pada C4 dan residualnya pada C5. Kemudian klik run, maka akan muncul outputnya dengan alpha 0,515339. Kemudian terdapat forecasting atau hasil peramalan selama 24 periode. Jika dilihat ke tampilan awal, dapat dilihat C2 adalah forecasting untuk SCST, C3 adalah residual untuk SCST. Kemudian C4 adalah forecasting untuk DST, dan C5 adalah residual untuk DST. Sekian pelatihan software untuk modul ini, semoga bermanfaat bagi praktikum yang akan dijalankan berikutnya. Terima kasih.